Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhamma sakaca eta manggala mutaman. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Namo Buddhaya. Sebenarnya tadi niatnya saya mengulang Namo Tassa Bhagavato sendiri. Tapi Bapak Ibu ikut juga ya, bagus juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Sabtu, saya baru tiba di stasiun kereta api tadi jam 5 sore. Terus perjalanan ke wihara sedikit padat, ya, cukup padat karena hari Sabtu. Tidak tahu kalau hari biasa mungkin lebih padat. Besok mengisi puja bakti, terus pulang ke Mendut dengan kereta api. Minggu ini adalah minggu yang sangat melelahkan untuk saya. Nah, kemarin persamuan agung 3 hari, saya bertugas sebagai sekretaris. Kalau ini perusahaan, saya mau minta cuti 2 hari. Tapi tidak bisa cuti. Jadwal sudah di-share ya. Brosur sudah di-share juga. Dalam keadaan sangat lelah, akhirnya datang juga. Oleh karena itu 2 hari ini saya tidak menerima semua undangan tambahan. Harap maklum. Semua. Tiba-tiba ada yang meninggal pun yang baca parita Romo saja. Kalau saya ikut baca nanti meninggal juga. Saudara-saudari, malam ini kita sharing-sharing apa yang menyenangkan, ya. Karena energi tidak full, anggap saja kita ngumpul seperti kongko tapi serius ya. Jadi nanti pertanyaannya jangan terlalu sulit. Otaknya sedikit hang. Bante mohon izin menanyakan 31 alam kehidupan beserta bahasa Pali, bahasa Indonesia, dan umur para makhluk tersebut dan juga rentang waktu antar kehidupan mereka. Nah, itu. Langsung kepala keluar asap. Saudara-saudari, baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu judul dari diskusi malam hari ini. Ya. Silahkan masuk. Jika pertanyaan ini disimak dengan baik, akan mendapatkan jawaban yang bagus.
Sehingga entah kapan saudara-saudari ditanya oleh sepupu, ditanya oleh teman, jawabannya juga baik. Pertanyaannya adalah, apakah agama Buddha itu disebut filosofi atau agama Buddha itu barangkali teologi? Tahu teologi? Teologi itu ilmu agama. Ataukah agama Buddha itu way of life? Ataukah agama Buddha itu psikologi? Betul ya? Jadi kadang-kadang di masyarakat kita mendengar ada yang mengatakan seperti ini. Agama Buddha itu sesungguhnya ya filosofi, begitu ya. Ada juga yang mengatakan agama Buddha itu sesungguhnya ya way of life. Lalu ada yang mengatakan juga agama Buddha itu ya sebenarnya psikologi. Baik. Saya jelaskan, terus nanti saya berikan penjelasan atau jawaban singkatnya. Begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ajaran Sang Buddha itu mulai diajarkan 2600 tahun yang lalu. 2600 tahun yang lalu. Tujuannya hanya satu. Apa tujuannya Bapak Ibu? Coba, kuis tidak berhadiah. Ada enggak hadiahnya? Lilin dah ya. Lilin minta sama Sang Buddha. Coba iseng-iseng atau coba-coba dijawab salah ya enggak apa-apa. Apa tujuan satu-satunya ajaran Sang Buddha? Kalau ditanya tujuan satu-satunya. Kalau ditanya tujuan belajar Dharma bisa banyak sekali ya. Manggala Sutta saja berkah 38. Pancasila saja 5. Boleh toh kita mengatakan belajar Dharma supaya tidak membunuh Bante? Boleh, itu benar ada di dalam sila. Supaya tidak mencuri Bante, ya benar. Tapi kalau ditanya satu-satunya, membebaskan makhluk dari samsara. Ada lagi? Mencapai nibbana. Ada lagi? Kebahagiaan. Ada lagi? Kalau kelas Bante Joti Dhammo Mahatera kenal ya? Itu ditungguin 15 menit. Ya, jadi kalau beliau sudah kasih pertanyaan, belum pas, ditungguin 15 menit. Bagus juga. Jadi 4 pertanyaan sudah 1 jam. Ya, jadi pas lagi capek-capek begini bagus juga. Jadi saya ikut cara beliau opo. Sama Nera dijawab. Dulu saya masih sama Nera. Terus kalau salah, jawab terus sampai 15 menit. Terus saya enggak ada temennya, satu tok. Tahun 2015. Hampir setiap tahun, bukan hampir setiap tahun. Setiap tahun sama Nera mesti lebih dari 1. Tahun itu saya cuma 1. Jawab terus. Melenyapkan kemarahan Bante. Supaya tidak jatuh ke neraka. Ini 15 menit. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha pernah mengatakan, oh para biku, ajaran para Buddha, bukan Sang Buddha, para Buddha. Berarti semua Buddha. Ajaran para Buddha adalah mengenai dukkha dan lenyapnya dukkha. Pernah dengar? Nah, pernah ya. Dulu ditulis di kalender Dhammacakka yang tahun berapa saya enggak tahu. Ajaran para Buddha adalah mengenai dukkha dan lenyapnya dukkha. Jadi ketika ditanya tujuan satu-satunya belajar Dharma, jawabannya adalah melenyapkan dukkha. Jawaban yang lain benar juga, sinonim. Tapi yang pas banget melenyapkan dukkha. Nibbana ya lenyapnya dukkha. Keluar dari samsara ya lenyapnya dukkha.
kebahagiaannya lenyapnya duka. Tapi kalau pas, lenyapnya duka. Saudara-saudari, baik. Oleh karena itu ada satu jawaban yang sangat bagus. Pertama kali saya dengar dijelaskan oleh seorang biku yang sangat-sangat pinter, sangat-sangat sepuh. Beliau bernama Somdet Payuto, biku Thailand. Umurnya saat ini mungkin sudah 80-an. Satu dari 9 biku paling senior, paling dihargai di seluruh Thailand. Dengan jumlah biku 300.000 di sana. Di buku beliau yang tebalnya segini, ya, halaman pertama itulah yang beliau bahas. Beliau mengatakan, konsentrasi Bapak Ibu ya, saya berusaha mengulang kalimat beliau. Beliau mengatakan, apakah ajaran Sang Buddha sesungguhnya merupakan filosofi, ilmu filosofi, ataukah bukan? Biarkanlah mereka yang di ranah filosofi yang menilai atau yang menentukan. Apakah ajaran Sang Buddha adalah teologi atau bukan? Biarkanlah mereka yang di dalam ranah teologi yang menilai. Apakah ajaran Sang Buddha adalah way of life atau bukan? Biarkanlah opini seseorang yang menilai demikian. Ajaran Sang Buddha yang kita sebut Buddha Dharma, jadi beliau mengatakan Buddha Dharma adalah Buddha Dharma. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah kalau kita mengatakan agama Buddha itu adalah filosofi. Di dalam filosofi sendiri itu ada ruang lingkup. Apa yang mereka bahas, apa yang tidak mereka bahas. Betul ya? Ketika kita mengatakan agama Buddha itu filosofi, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena dharma itu ditembus setahap demi setahap. Kalau kita belum menembus tahapan itu, maka hal itu tidak terlihat. Saya beri contoh. Kalau seseorang mengatakan agama Buddha itu filosofi, dan dia mengharapkan agama Buddha itu selogis-logisnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan tertinggi agama Buddha? Tertinggi, bukan satu-satunya. Kalau satu-satunya lenyapnya duka. Yang tertinggi adalah pencapaian nibbana. Bapak Ibu sudah capai? Belum ya? Berarti nibbana belum logis. Ngerti ya? Belum dicapai toh? Terus percaya ndak nibbana ada? Percaya ya? Sudah mengalami? Belum ya? Kalau nanti dibahas dengan ranah lain, contoh kita membahas dengan ranah akademik, lah kan belum terbukti, belum valid, belum reliable. Pemahaman itu jatuh. Betul ya? Oleh karena itu kita tidak mengikuti penilaian orang. Kita jangan terjebak, agama Buddha itu filosofi. Begitu kita mengatakan agama Buddha itu filosofi, kita masuk dalam ruang lingkup yang ada di dalam filosofi. Padahal ajaran Sang Buddha itu sudah tua sekali, 2600 tahun yang lalu. Barangkali ada sebelum banyak-banyak cabang ilmu lainnya. Oleh karena itu kita tidak mau agama Buddha itu disebut sebagai bagian apa. Biarkanlah Buddha Dharma sebagai Buddha Dharma. Baik, kalau Buddha Dharma sebagai Buddha Dharma, apa maksudnya Bante? Dharma itu ditembus tahap demi tahap. Bapak Ibu Saudara,
begini. Nibbana itu dikatakan sebagai lenyapnya kemarahan, lenyapnya keserakahan, lenyapnya ego dan kesombongan. Ketika lenyap dosa loba moha, seseorang dikatakan mencapai nibbana. Baik. Kan tadi Bapak Ibu sudah mengklaim belum mencapai nibbana, betul ya? Tetapi sepanjang belajar dhamma, yang mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apakah kemarahan berkurang? Berkurang. Apakah keserakahan berkurang? Berkurang. Apakah ego dan kesombongan berkurang? Mesti berkurang. Itu sudah menjadi bukti bagi kita. Kalau kita mempraktikkan dharma, kita menuju pada nibbana. Nibbana itu lenyapnya dosa loba moha. Saat ini belum lenyap, tapi sudah berkurang. Betul ya? Nah, sudah berkurang. Itu adalah bukti pribadi-pribadi. Karena kita merasakannya. Bagaimana kita mengukur dan membuktikan? Kan tidak ada layar di kepala kita. Poin kemarahan kita dulu 100, sekarang 75. Betul toh? Kan tidak ada. Tapi itu bisa dirasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang belajar Dharma memang tidak sangat sedikit ya kita menggunakan bahasa mayoritas saja. Bahasa mayoritas. Memang umat Buddha yang belajar Dhamma mayoritas belum mencapai nibbana. Tetapi manfaat dari Dhamma mana adalah serpihan-serpihan nibbana atau menuju pada nibbana itu terasa pada setiap stepnya. Ya. Mungkin baterainya sudah lemah ya. Bukan bikunya saja. Mic-nya pun capek. Ya. Lanjut. Satu tambahan lagi. Biar lebih, oh maksudnya begini. Contoh, kalau ada seseorang yang mengklaim agama Buddha itu sebenarnya ilmu psikologi. Begitu ya. Ada yang mengklaim agama Buddha itu ilmu psikologi. Begitu diklaim ilmu psikologi, berarti kita sekarang masuk ke ruang lingkup ilmu psikologi. Tiba-tiba datang seseorang, ada gangguan psikologi. Contoh, autis misalkan. Berarti agama Buddha harus bisa nyembuhin. Betul ya? Harus ada tata cara. Tanyalah ke Bantenya. Bante, bagaimana secara dharma menyembuhkan autis? Pusing juga saya ini jawabnya. Gimana ya? Praktek sila ya Bu ya, praktek sila. Anaknya dipaksa praktek sila. Belum sembuh juga. Meditasi Bu, meditasi. Jadi anak yang autis itu disuruh meditasi. Bagaimana dia meditasi? Lari sana, lari sini, suruh diminta meditasi. Lalu ketika, oh agama Buddha tidak bisa menyembuhkan autis. Kemudian keyakinan menjadi hilang. Betul? Kenapa? Karena menggolongkan agama Buddha sebagai psikologi. Itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menarik agama Buddha ke ranah-ranah ilmu cabang baru. Apakah agama Buddha itu teologi, filosofi, psikologi, way of life, apapun itu, kita tidak terperangkap. Kita jawab saja, Buddha Dharma adalah Buddha Dharma. Ya. Itu jawaban untuk brosurnya Bapak Ibu Saudara. Sangat mendalam. Semoga banyak yang paham maksud saya. Yang belum paham nanti pulang renungkan lagi. Karena apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat. Kita akan mulai memahami Buddha Dharma itu adalah pengetahuan yang berdiri sendiri. Tujuannya hanyalah satu, lenyapnya duka. Baik Bapak Ibu Saudara,
Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih Bante, selamat malam Sotihotu Bante. Selamat malam. Mungkin pertanyaan saya memang menyimpang dari apa yang Bante sampaikan dan saya juga mohon maaf Bante tadi juga terlambat datang ke sini jadi hanya mendengarkan bagian belakangnya aja tapi saya menangkap maksudnya Bante. Pertanyaan saya Bante yang pertama, menurut Bante, nerimo itu apa Bante? Nerimo itu apa? Yang kedua Bante, tadi kan Bante mengatakan nibbana itu adalah lenyapnya loba dosa moha, kemarahan, kebencian, kebodohan, kegelapan batin. Kemudian ketika kita terus belajar dhamma, paling tidak kemarahan berkurang. Walaupun kita tidak ada layar screen di sini, kita tidak tahu berapa poin kemarahan kita menurun, berapa poin keserakahan kita menurun, berapa poin keegoisan kita menurun, Bante. Tapi menurut Bante lagi, sejauh apa Bante kita bisa mempertahankan ego kita? Sejauh apa kita bisa mempertahankan keserakahan kita, kebencian kita, ataupun juga kemarahan kita? Itu mungkin berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama, nerimo itu apa sih Bante? Karena kan kadang kalau kita disenggol, kita nggak marah, orangnya nggak ngerti kalau sudah menyakitin kita. Tapi ketika saya memberitahu Bapak sebelah, kamu kok dikasih tahu gitu aja kok marah ya. Seolah-olah batasan itu menjadi abu-abu, Bante. Menurut saya wajar dong saya negur Bapak karena Bapak sudah menyakiti saya. Tapi menurut pandangan Bapak, cuma digituin aja kok marah. Nah, itu Bante yang saya mau tanyakan. Terima kasih Bante. Ya, baik ya. Pertanyaannya saya sudah nerimo. Baik. Nerimo itu ya bisa menerima kenyataan yang ada. Bisa menerima kenyataan yang ada. Ada mau ditambahkan? Boleh. Oke Bante, terima kasih jawabannya dan terima kasih sudah mau nerimo pertanyaan saya Bante. Menerimo itu bisa menerima kenyataan yang ada. Berarti kalau sepemahaman saya Bante, mohon koreksi jika saya salah, berarti kan ketika saya mengatakan menerima sesuai dengan kenyataan yang ada, logikanya Bante, cenglinya, kita kan sudah tidak ada ganjelan lagi sedikit pun, benar-benar plong. Apakah seperti itu Bante? Berarti kalau ada ganjelan, masih ada sesuatu atau unek-unek yang merasa saya belum selaras dengan orang lain, berarti itu belum boleh dikatakan saya belum nerimo. Begitukah Bante? Ya, baik. Lanjut ya. Ya, tambahannya saya sudah nerimo. Terima kasih Bante. Baik, saya lanjut ya. Tadi jawabnya baru 1%. Saya lanjut. Baik. Ini berharga. Yang akan saya jawab ini berharga. Kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara datang, cuma ingat yang ini saja, berguna loh seumur hidup. Prakteknya sulit, tapi berguna. Saya ulangi, prakteknya sulit tapi berguna. Begini, nerima itu artinya bisa menerima kenyataan. Lalu, nah ini komanya ini yang berat. Lalu, gejolak batin itu tergantung tingkat kebijaksanaan. Jadi begini, kita diperlakukan tidak baik. Kalau seseorang poin kebijaksanaannya 100, 0 sampai 100, dia tidak ada duka. Arahat kan tidak ada duka ya? Ya, dia tidak ada duka. Kalau poin kebijaksanaannya 90, dukanya 10%. Kalau poin kebijaksanaannya 10, dukanya 90%. Betul ya? Di sini kita mengambil kesimpulan
Semakin bijaksana seseorang, semakin dia bisa menerima kenyataan tanpa perlu berduka. Tetapi ketika seseorang hanya memiliki separuh kebijaksanaan atau kebijaksanaan yang belum lengkap, dia bisa menerima kenyataan dalam batas-batas tertentu dan masih mengalami duka. Oleh karena itu, Sang Buddha membagi kebijaksanaan ini sebagai 4 level. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Bagi yang belum familiar, ini tingkat kesucian, ada 4. Yang paling suci 100% Arahat. Nomor 3, Anagami. Nomor 2, Sakadagami. Yang paling awal Sotapanna. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Parita Biru, pasti pernah membaca. Seorang Sotapanna pun masih bisa melakukan kekeliruan. Pernah baca? Ya, entah di bagian mana. Jadi begini. Kuncinya, bagaimana ini supaya bijaksana? Bagaimana supaya bisa menerima? Jawabannya adalah sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini adalah wajar. Tetapi bisa mewajari hal itu, itulah butuh tingkat kebijaksanaan. Contoh, anggaplah kita semua guru SD. Ya, kita semua guru SD. Dapat anak murid itu kan tidak semua baik toh. Ada yang bandelnya tidak ketolongan, betul? Betul ya? Terus ada satu anak sangat cari perhatian. Bolak-balik cari perhatian. Bahkan kalau disuruh jangan ribut ya, jangan ribut. Dia sengaja bikin ribut. Dia sengaja cari perhatian terus. Terus ada 2 orang guru. Yang satu menjadi sangat kesal. Anak itu dimarah-marahi, disetrap, disuruh berdiri di depan. Akhirnya anak itu berdiri di depan. Tapi karena anak itu memang suka mencari perhatian, berdiri di depan dia happy juga. Ya. Sudah berdiri di depan dia masih lambai-lambai sama temannya, gitu. Ganggu-ganggu gurunya dan sebagainya. Guru yang kedua lebih bijaksana. Dia selalu punya pemikiran segala sesuatu yang terjadi itu adalah wajar. Selesai kelas, anak itu dipanggil, diajak bicara. Di rumah tinggal sama siapa? Sama nenek, Bu. Papa mamanya kemana? Gak ada. Papa mamanya gak ada. Terus kemana? Gak tahu. Katanya sudah hilang. Loh, gak tahu papa mama kemana? Masih hidup. Hidup. Lah kok ndak sama Anda? Kok ndak sama adik? Iya, saya ditinggal. Papa mama cerai, saya ditinggal sama nenek. Gak ada yang mau sama saya. Setelah itu, kita tahu anak ini mesti kurang perhatian. Betul Bapak Ibu? Guru nomor 2 tidak kesal. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang menjadi perilaku seseorang mesti ada sebabnya. Betul? Ada sebab, ada akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab. Hukum kama wipaka. Bisa berpikir, ini mesti ada sebabnya. Ini mesti ada sebabnya. Setelah tahu sebabnya, wajar enggak? Wajar. Bisa mewajari apa yang terjadi. Itulah kebijaksanaan. Teorinya mah enggak sulit. Lakunya itu sulit. Betul ya? Teorinya enggak sulit. Dan ini pada semua hal. Pada semua hal. Dapat mertua galaknya minta ampun. Contoh. Ternyata cemburu. Merasa anak laki-lakinya diambil sama istrinya. Betul? Selalu ada sebabnya. Ya. Kadang-kadang ada orang yang lelet sekali. Kalau ditanya harus 3 kali. Terus kalau kerja selalu lupa. Terus kita kasih tahu,
Dicatat Pak, dicatat. Mas, dicatat Mas. Mana kertasnya ini? Catat ya, catat. Ini belanjanya ini, penting ini. Ya, besok sudah acara besar. 1, lilin. Dia catat lilin. Minyak goreng, semua sudah dicatat. Jangan lupa ya. Iya. Besok datang sama kertasnya lupa. Nah, sudah dicatat itu harusnya enggak lupa. Ini sama kertasnya lupa. Waduh, kita jengkel barangkali ya. Sudah mau marah. Tiba-tiba ingat, oh, segala sesuatu wajar terjadi. Setelah ditelusuri, ternyata waktu umur 10 tahun pernah tabrakan. Kepalanya terhantam dinding. Geger otak. Ternyata setelah kita tahu ceritanya, oh, sebenarnya hari ini dia bisa serajin ini pun dia sudah berjuang. Betul ya? Dia rajin sekali loh bekerja. Pagi jam 5 sudah bangun. Tapi lupa-lupaan. Ya sudahlah. Lupa-lupa sedikit ya sudah. Kalau acara penting minta yang lain saja. Ya itu kalau bijaksananya Paul. Ya. Jadi itu nerimo. Nerimo yang full. Kalau yang setengah full kadang jengkel, kadang enggak. Kalau yang tidak ada kebijaksanaan dikasih tahu pun tidak mau tahu. Bapak Ibu Saudara, ini tugas Bapak Ibu sendiri, ya. Saya berikan dharmanya, tapi tugas Bapak Ibu sendiri. Begitu Bapak Ibu bisa melihat segala sesuatu sesungguhnya wajar, di sana gejolak batin kita terhadap dosa loba moha akan berkurang. Ya, itu jawaban saya. Yang kedua, singkat saja. Yang kedua itu tadi dikatakan sejauh apa kita perlu mempertahankan dosa loba moha. Kalau secara dharma tidak ada dosa loba moha yang perlu dipertahankan. Semuanya mesti ditinggalkan secara dharma, ya. Tetapi secara praktek tentu semuanya bertahap. Jadi jawabannya adalah semaksimal yang kita sanggup. Semaksimal yang kita sanggup, kita harus meninggalkan dosa, loba, dan moha. Semaksimal kita. Dan itu ada di dalam jalan mulia berunsur 8, sama wayama. Usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah muncul, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah muncul, dikembangkan. Yang buruk ini apa? Dosa loba moha. Yang baik ini apa? Adosa aloba amoha. Atau meta karuna mudita upeka. Ya, sejauh yang kita mampu. Dan berkembang dari waktu ke waktu. Yaitu yang sesuai secara dhamma. Nah, itu dharmanya, prakteknya Bapak Ibu selamat berjuang. Pasti besok tidak marah lagi. Minggu depan kumat. Ya. Pertanyaan lain silahkan ya, Anumodana pertanyaannya. Ya Ibu ini silahkan. Selamat malam, Bante. Selamat Selamat malam malam semuanya. Saya minta tolong dijelaskan mengenai kekotoran batin. Apa itu kekotoran batin dan dari mana? Sebelumnya saya cerita sedikit latar belakangnya saya menanyakan ini. Jadi suatu hari itu anak saya hampir terlambat ke sekolah. Saya sudah nunggu di mobil, dia nggak keluar-keluar, dan saya sudah mulai marah. Tapi saya ingat kata-kata Bante, nggak boleh marah. Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Terus sudah reda sebenarnya kemarahannya saya sudah nganggap ya udahlah telat ya bukan salah saya kan gitu. Terus anak saya ini lari keluar dari rumah, lari masuk ke mobil itu di sebelah kiri. Jadi saya di pinggir jalan. Sedangkan dari arah
berlawanan itu ada sepeda motor. Jadi dia lari tanpa melihat kiri kanan. Hampir aja ketabrak sama sepeda motor itu masuk ke mobil. Di saat itu kemarahan saya langsung nggak bisa saya hentikan, saya langsung ngamuk gitu ceritanya. Setelah itu saya sedih sih, maksudnya saya sudah berusaha nggak marah, kenapa kok hal lain yang menyebabkan saya marah. Terus saya cerita ke seseorang teman, dia bilang itu disebabkan oleh kekotoran batin. Tapi saya nggak seberapa paham terus terang apa itu. Jadi mohon dijelaskan mengenai kekotoran batin. Terus apakah itu sebenarnya berarti ya saya nggak bijaksana juga gitu. Terima kasih. Ya, baik ya, pertanyaan yang bagus. Begini, yang pertama, marah yang kita sebut kotoran batin adalah panas di hati. Tapi ada marah yang bukan dari kotoran batin, yaitu marah karena peduli. Batin tidak panas. Bedanya bagaimana? Tak kasih lihat bedanya. Bayangkan kalau sekarang kita guru TK. Tadi kan guru SD toh. Sekarang kita guru TK. Ya. Anggap kita semua guru TK ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ada anak TK, umur 5,5. Ya. TK harusnya 6, ini lebih kecil lagi, 5,5. Ya. Dia main listrik, main colokan. Colokannya mau ditusuk pakai paku. Coba. Terus saudara-saudari, setelah melihat anak umur 5,5, 6, 6,5 ini, main kawat, main paku, mau dicolokin kecolokan, apakah mungkin Anda datang? Jangan begitu. Nanti kesetrum sambil senyum. Meta, betul ya? Gosong anaknya ya. Iya, anaknya itu bisa gosong nanti. Dia mah enggak takut kalau dibegituin. Kalau listriknya itu tidak punya penolak listrik, lengket. Kalau punya penolak listrik, listriknya itu nendang, betul ya? Tapi kalau dia tidak diberitahu, nanti dia main-main di rumah yang sedang diperbaiki, belum selesai, lengket. Ya bisa gosong anak itu. Jadi kita harus bagaimana jadi orang dewasa? Harus dibentak, betul ya? Bentak sedikit. Atau negur. Terserah karakter Bapak Ibu. Tapi pasti, itu enggak boleh itu. Itu enggak boleh itu. Karena itu sudah sangat membahayakan. Kita mesti memberitahu entah bagaimana caranya. Supaya dia benar-benar takut dengan listrik itu. Tahu enggak orang utan yang ada di penangkaran? Karena mereka dari lahir itu tinggal di kandang. Bahasa Inggrisnya captive. Mereka itu jadi nggak takut ular. Jadi kalau nanti dilepas di hutan, bisa mati mereka. Kenapa? Karena kalau nampak ular, mungkin diajak main. Tahu nggak gimana caranya? Supaya orang hutan yang masih kecil ini, sebelum dilepas ke hutan, dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Gurunya itu bikin drama. Mereka lagi main-main, mungkin dikasih kelapa, lagi main-main kelapa. Tiba-tiba dilempar mainan ular di pertengahan di antara orang utan yang sedang bermain. Begitu dilempar ular itu di bagian tengah, lalu guru-gurunya manusia ya. Ya, guru-gurunya itu manusia ya, para coach, para pelatih di penangkaran, terus teriak ketakutan. Sambil ambil barang itu lempari ularnya itu. Padahal itu ular palsu ya. Sampai beberapa kali. Sampai si orang utan yang masih kecil ini, mungkin remaja, takut sama ular. Supaya bisa survive. Ya, jadi menegur itu ada dua. Yang pertama menegur tapi hati kita panas. Yang kedua menegur tapi hati kita tidak panas sama sekali. Kalau kita menegur hati kita panas, di situ kita sebut ada kotoran batin. Kalau kita menegur hati kita tidak panas, di situ kita sebut tidak ada kotoran batin. Jadi, begitu Bapak Ibu Saudara merasa ada tekanan di dalam batin, sekecil apapun, itu disebut dukkha. Betul?
Semua bentuk ketidaknyamanan batin kita sebut sebagai duka. Sedih itu duka. Kecewa itu duka. Malu nyaman apa enggak nyaman Bapak Ibu? Malu enggak nyaman ya? Malu itu pun duka. Semua duka sumbernya adalah kotoran batin. Semua. Semua duka sumbernya adalah kotoran batin. Nah, jadi ketika teman ibu memberitahu kalau ibu marah itu karena ada kotoran batin, jawaban itu benar. Tapi ada lanjutannya. Jawabannya itu benar. Karena ibu belum mencapai tingkat anagami. Kesucian tingkat ketiga. Orang yang benar-benar bisa tidak marah, itu hanya orang yang telah mencapai kesucian tingkat ketiga. Anagami. Dan apalagi arahat. Seorang sotapana masih bisa marah. Seorang sakadagami sesekali masih marah. Jadi oleh karena itu, walaupun benar kalau dijawab ibu itu marah karena masih ada kotoran batin, atau bahasa yang lebih sulit belum mencapai kesucian tingkat ketiga, tapi bagi saya itu sangatlah wajar. Kemarahan itu muncul karena kepedulian, dan itu spontan, betul ya? Itu sangat spontan. Itu muncul dari peduli, sayang dengan anak, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu adalah kemarahan yang wajar. Adalah kemarahan yang sangat-sangat wajar. Dan kalau pada saat itu ibu tidak marah, tidak panas di batin, ibu pun harus tetap negur. Betul ya? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara belajarlah tetap menjadi guru yang baik. Pada saat kita perlu menegur, tetap perlu menegur. Yang penting dijaga batin jangan panas. Sejauh yang kita bisa. Bahkan Sang Buddha yang telah mencapai arahat pun beliau menegur kalau ada murid yang keliru. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sutta, Bapak Ibu jangan terkejut. Dalam sutta itu kadang-kadang muncul kalimat, dan Sang Buddha marah. Tapi marahnya itu tidak ada panas di batin. Marahnya itu seperti kita marahin anak TK, betul ya? Kalau kita marahin anak TK, kita bikin nada kita serem juga. Kok bisa main api? Itu bahaya itu api. Nanti kebakaran semua. Padahal kita yang tidak marah. Untuk apa kita ngamuk-ngamuk sama anak umur 5,5 tahun? Betul ya? Itu hanya menggertak supaya mereka takut. Ya, kesimpulannya banyak yang saya bahas karena berguna, tapi kalau saya menuju pada pertanyaan ibu yang secara langsung, maka jawabannya cukup bahwa ketika muncul ketidaknyamanan batin, disertai niatan buruk. Niatan buruk itu biasanya menyakiti orang lain. Disitulah kita sebut itu sebagai kotoran batin. Nah, ada ketidaknyamanan batin disertai niat buruk. Itu kita sebut kotoran batin. Boleh. Ada yang bilang kotoran batin ini sebagian sudah kita bawa dari kehidupan yang lampau. Itu benar atau enggak, atau penjelasannya bagaimana? Oh itu benar, dan ditambah lagi kotoran batin itu selalu akan ada sampai kita mencapai tingkat arahat. Jadi bukan dibawa dari kelahiran lampau, tetapi selalu ada sejauh kita belum mencapai tingkat arahat. Ya, tingkat kesucian tertinggi. Jadi tingkat kesucian itu adalah standar lenyapnya kotoran batin. Tapi apa buktinya Bante? Kotoran batin itu bahkan sudah ada sejak kelahiran kita yang lampau. Buktinya anak bayi itu kalau lahir sudah ada dosa loba moha. Ini bahasa Pali. Dosa kemarahan,
loba keserakahan, moha itu ego. Coba anak bayi. Anak bayi itu dari lahir aja sudah marah. Kalau dia panas, dia ngamuk. Nangisnya itu kan ngamuk. Betul ya? Kalau dia lapar, dia ngamuk. Terus anak kecil itu serakah, bukan tidak serakah. Kalau bapak ibu saudara ganti susunya ke formula yang lebih mahal, yang murah dia tidak mau lagi. Betul ya? Ya. Oh ini coba-coba, oh kayaknya ini lebih bagus, kita naikin. Setelah itu yang murah, tidak mau lagi. Terus gimana Bante biar dia mau lagi? Ya, dipuasain, tapi kan kejam. Ya, dipuasain ya jadi enak lagi nanti susunya karena lapar gitu. Tapi kan kejam ya. Biasanya orang tua mengalah, ya udah yang mahal aja. Kalau ego bagaimana? Oh, anak bayi itu dari lahir sudah bisa cemburu. Bukan tidak bisa. Cuma kalau terlalu kecil, dia belum ngerti. Agak besar sedikit. Coba, mamanya peluk papanya lama-lama. Marah dia. Betul ya? Tadi tarik-tarik sama dia. Maunya siapa yang dipeluk? Dia. Ya sudah ada ego, sudah ada kecemburuan. Terus kalau kita kasih perhatian, kita tepuk tangan, walaupun dia belum bisa berbahasa, dia senyum. Dia senang. Kenapa? Mendapat perhatian. Apa yang senang kalau diberi perhatian? Ego. Betul ya? Apa yang senang kalau diberi perhatian? Ego. Apa yang sakit kalau kita dicela? Ego. Kalau egonya nggak ada kan nggak sakit. Tapi kan susah. Untuk meniadakan ego itu sulit. Ya, jadi dosa loba moha itu sudah ada sepanjang kita mengarungi samsara. Nah, sudah ada. Dan itu benar. Ya. Nah, untuk tambahan untuk ibu, jangan dipikirkan, saya ada kotoran batin. Semua orang ada kotoran batin kalau belum arahat. Itu normal saja. Yang dipikirkan adalah bagaimana dari waktu ke waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kemarahan saya berkurang. Keserakahan saya berkurang. Ego saya berkurang. Nah, kalau keserakahan kita berkurang, sangat luar biasa. Kita gampang bahagia. Ya, gampang bahagia. Pagi-pagi bangun ngeteh, ditemani roti, sudah bahagia. Sore-sore nyiram bunga, sudah bahagia. Kenapa? Karena keserakahannya tidak tinggi. Ya. Kalau ego kita tidak banyak, kita jarang terluka. Dan itu membuat batin sangat ringan. Ya, anumodana pertanyaan. Terima kasih, Bante. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Ada dua, bapak-bapak dulu gantian ya. Cek, cek. Selamat malam Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante. Jadi dalam misalnya sebagai pemuda-mudi di dalam komunitas atau grup gitu, terkadang ketika kita mengambil keputusan itu malah mengambil keputusan menggunakan perasaan, sedangkan itu beresiko buat diri kita sendiri dan orang lain. Seharusnya kan memang kalau ketika mengambil keputusan, apalagi untuk keputusan bersama, seharusnya menggunakan logika daripada perasaan. Tapi secara tidak sadar, biasanya pada umumnya pasti pakai perasaan. Gimana kita menghindari itu? Terima kasih. Jawabannya sulit. Jawabannya sulit. Sangat sulit keluar dari pengaruh perasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang benar-benar bisa tidak dipengaruhi oleh perasaan saat mengambil keputusan itu arahat. Jadi jawabannya segera mencapai arahat. Itu jawabannya. Tapi saya jelaskan. Ada penelitian di Amerika. Kalau seorang jaksa memberi keputusan dalam kurun waktu 4 jam setelah makan. Ya, pernah dengar ini ya? Ada yang pernah dengar ya? 4 jam setelah makan. Maka
60% lebih kemungkinannya penjahat itu hukumannya diringankan. Tapi kalau jaksa itu ketika bekerja di atas 4 jam setelah makan, katakanlah itu jam 6 sore, dia terakhir makan jam 12, maka kemungkinan narapidana itu dihukum berat itu menjadi lebih tinggi. Bahkan ini penelitian di Amerika, karena ini direkam ya, jadi saya harus kasih tahu referensinya. Ini saya dengar dari Robert Sapolsky, ya, seorang guru apa bahasa Indonesianya? Evolutionary biology, jadi biologi mengenai evolusi manusia. Ya. Dia mengungkapkan hal itu. Bahkan di ranah yang tidak boleh pakai emosi sedikit pun, lambang dari pengadilan itu adalah seseorang yang matanya ditutup. Betul ya? Secara penelitian pun tidak luput dari pengaruh emosi. Makanya kalau Bapak Ibu punya keinginan besar, orang yang mau ditanyain itu dikasih makan dulu. Kasih makan dulu. Lalu dalam waktu 4 jam, Anda harus cepat-cepat mengungkapkan pemikiran Anda. Ya. Nah, misalkan istri, Pak, kan kemarin pandemi sudah lama. Itu nanti deket-deket Imlek kan kita kerja sudah capek ya berbulan-bulan. Itulah jalan-jalan dulu ke Kyoto. Misalkan ya. Nah, Sapporo, kasih makan dulu. Jadi 1,5 jam sebelum, Bapak Ibu harus bikinin makanan yang dia suka. Terus tak kasih ilmunya. Jangan kasih tahu banyak orang. Kasih minum teh. Apalagi matcha. Tahu matcha? Matcha teh hijau yang digiling itu ya. Masih bentuk bubuk. Tahu enggak? Itu ada adaptogensnya. Apa itu adaptogen, Bante? Pereda stres. Ya, ada pereda stres alaminya. Ada penenangnya. Jadi 1 jam sebelum, bikin dulu matcha latte. Kasih matchanya kadarnya agak banyak sedikit. Setelah itu kasih makanan. Jangan terlalu banyak. Pas-pas aja. Sedikit lebih banyak. Setelah makanan turun, gula darah naik, muncul hormon penenang, serotonin. Minum matcha, betul ya? Adaptogen, semua masalah hilang. Setelah 1,5 jam, utarakan niat Anda. Dia langsung bilang, pesan aja tiketnya. Gitu ya. Ilmunya seperti itu. Ya. Pesan aja tiketnya, Imlek masih lama. Gampang. Bener ya Pak ya? Bener. Berapa hari? Terserah. Langsung. Ya, 2 minggu. Visanya cuma 2 minggu. Tidak bisa lebih. Ya, oke. Jadi, walaupun saya guyon, cukup bercanda, tetapi benar-benar mau luput dari emosi, sangat sulit. Kita mendapat 2 hikmah. Hikmah yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara menjadi korban keputusan emosional, maka maklum. Ya sudahlah, manusia itu makhluk emosional. Ya, emosional itu dipengaruhi oleh perasaan. Tapi bagaimana kalau itu adalah Anda? Kalau itu adalah keputusan penting, saya ulangi. Kalau itu adalah keputusan penting yang Anda memiliki waktu untuk berpikir, catat dulu. Lalu berpikir di kala Anda tenang. Kalau Anda berpikir ketika Anda sangat lapar, ketika Anda sangat lelah, pasti terpengaruh oleh emosi. Walaupun saya tahu, barangkali yang ditanya oleh saudara itu lebih kepada membela teman sendiri. Misalkan, itu juga emosional, perasaan ya. Mendukung teman sendiri. Ya, jadi kita mengambil keputusan kalau teman ya udah cincai-cincai. Kalau bukan teman jadinya lebih tegas. Ya, itu semua karena manusia adalah makhluk emosional.
yang memiliki perasaan ya. Jadi tipsnya yang pertama, mengambil keputusan tidak terlalu terburu-buru. Kalau itu adalah keputusan sangat penting, beri badan kita waktu agar kita bisa berpikir di berbagai suasana. Sehingga keputusan itu menjadi lebih tepat. Saudara-saudari perhatikan ini juga untuk semuanya ya. Kalau Anda ketika sangat lelah, jangan belanja. Ketika Anda sangat lelah, Anda jadi boros. Jadi kalau Anda lihat sesuatu yang kepengen sekali dibeli, sekarang kan zaman digital toh, beli kan gampang, tek, 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 habis 2 juta, amsyong. Tek, 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 habis, besoknya stres. Ternyata saya belanja 10 juta, kapok ya. Caranya gimana? Masukin dulu ke keranjang. Bayarnya besok pagi, karena Anda lagi lelah. Pas lelah, masukin aja ke keranjang. Mikirnya pas tidak lelah. Pasti besoknya nggak jadi. Gak usah lah ini, nggak guna. Tapi kalau kemarin lagi capek, ambil semua. Tidak setiap orang, tapi itu salah satu karakter manusia pada umumnya. Ya. Jawaban kedua, cari teman yang juga rasional, karakternya sangat logis, rasional, ajak diskusi. Tapi kalau kita tidak ada teman diskusi, ya bisa buat ini, catatan-catatan pertimbangan. Jadi ketika mau mengambil keputusan itu, lihat dulu catatan pertimbangan kita. Kita lihat kriteria-kriteria pertimbangan kita, supaya kita tidak termakan oleh perasaan. Dan beri sedikit waktu yang lebih banyak untuk berpikir. Anumodana pertanyaannya. Terima kasih Bante. Sama-sama. Segera mencapai arahat. Ada pertanyaan lain silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang lagi lapar, lagi capek, jangan terlalu dilawan, pergi saja. Ya, jangan terlalu dilawan. Manusia itu makhluk emosional. Pergi dulu. Nanti dia sudah makan baru balik. Ya. Silakan Bu. Selamat malam Bante, Namo Selamat Buddhaya. malam, Namo Buddhaya. Ini kebetulan saya beberapa hari yang lalu bicara dengan teman yang agama sebelah. Karena kebetulan temanya mengena aja sih. Begini Bante, dari beberapa grup teman saya 5 orang ini hanya saya yang Buddhis ya. Teman saya tuh nanya, kenapa di agama Buddha tidak mengenal Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai semuanya. Nah, di sini saya mohon pencerahan Bante, bagaimana sebaiknya saya menjawab supaya jawaban saya tepat. Ya, Baik. terima kasih Wandami Bante. Sama-sama ya, Bu Suhermin ya. Ini besok ke Mendut Pak Baja. Jawabnya begini. Di agama Buddha, kami memiliki konsep ketuhanan yang berbeda dengan saudara. Kami tidak menyebutkannya Tuhan, tapi kami menyebutnya ketuhanan. Karena bukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Sadar toh bedanya? Bedanya apa? Ketuhanan itu adalah sifat. Kean itu adalah sifat. Kekeluargaan. Kemanusiaan. Betul ya? Itu adalah sifat. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa muncul kata ketuhanan? Karena di beberapa agama yang tertinggi itu adalah berupa sifat yang tertinggi. Jadi dalam ajaran Sang Buddha, kita tidak mengenal sosok yang masih memiliki sifat kemanusiaan atau sifat seperti halnya manusia bisa disebut sebagai yang tertinggi. Maksudnya apa? Dalam agama Buddha, kalau masih ada kemarahan, tidak kami sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih ada sifat serakah, tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih ada sifat
ego tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Kalau masih menderita, tidak kita sebut sebagai yang tertinggi. Ya, kalau belum mencapai kedamaian tertinggi, kebahagiaan tertinggi, kebebasan tertinggi, kita tidak menyebut itu sebagai yang tertinggi. Oleh karena itu dalam ajaran Sang Buddha, yang tertinggi adalah yang telah mencapai ini semua. Kita sebut sebagai Nibbana. Oleh karena itu ketuhanan dalam agama Buddha adalah Nibbana. Nah, karena ketuhanan dalam agama Buddha itu tidak disosokkan, sehingga saudara seperti halnya tidak menemukan sosok Tuhan di tempat saudara, di tempat saya. Ngerti maksudnya? Karena dua ajaran yang berbeda. Tetapi kalau saudara ingin mengenal ketuhanan saya, kalau Anda ingin bertanya konsep ketuhanan agama Buddha, kami yakin Anda juga pasti ikut setuju kalau itu adalah yang tertinggi. Ini keyakinan saya. Ya. Dalam ajaran Buddha, bagaimana bisa disebut yang tertinggi jika masih menderita? Marah menderita atau nyaman? Menderita. Cemburu menderita atau nyaman? Menderita. Dalam Dharma, ajaran Sang Buddha, yang tertinggi bebas dari segala derita. Dan dalam Dharma kami menyebutnya pencapaian Nibbana. Nah, yang mencapai Nibbana itu yang paling dekat dengan kami yaitu Sang Buddha. Sang Buddha adalah yang mencapai Nibbana. Jadi kalau ingin gampang ngajar ke anak SD, siapa Tuhan dalam agama Buddha? Sang Buddha. Karena sulit kalau kita menjelaskan anak umur 3 SD. Adik duduk dulu ya, duduk. Hafal ya, Nibbana, bebas dari duka. Setengah jam enggak kelar-kelar. Betul ya? Ya, jadi kalau ditanya anak SD, Tuhan kita yang mana? Sang Buddha. Setelah dia SMA, SMP kelas 3, baru diberitahu sesungguhnya ketuhanan itu adalah nilai, kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Ya, itu jawabannya. Kalau mereka tidak bisa mengerti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tidak punya kewajiban untuk menjawab sampai orang bisa paham 100%. Kenapa? Karena kita sendiri belajar Dharma itu butuh waktu. Betul ya? Tapi kita sudah menjelaskan dengan cara yang terbaik. Terus kalau dia tanya, saya tidak ngerti, saya orang mudeng. Kasih jawabannya. Makanya, dengerin diskusinya. Kalau ajak ke wihara nanti saya keliru lagi. Tadi saya sudah mau hampir bilang, makanya datang ke wihara. Nanti saya keliru. Itu direkam itu. Ya. Ngomong harus hati-hati. Tak ganti cepet-cepet. Makanya, dengerin diskusinya. Nah cukup. Hampir tadi ya. Nah itu ada rekaman itu. Hampir loh tadi. Kita ajak ke wihara nanti keliru loh. Betul ya? Ngapain ngajak-ngajak agama lain ke wihara? Nanti orang bisa marah. Beberapa orang bisa marah. Karena setiap orang punya agama masing-masing, kita harus menghargai agama orang. Mengajak orang yang sudah beragama, apalagi dipaksa ke tempat kita itu salah loh. Nah, jadi dijawab saja, makanya dengerin diskusinya. Gitu ya. Baik untuk Bapak Ibu Saudara PR, nanti pulang kalau rajin dengerin ketuhanan dalam agama Buddha. Pak Cornelis Wawor. Itu yang the best. Ya, kalau Bu Hermin sudah nonton itu selesai, pasti bisa menjelaskan. Ketuhanan dalam agama Buddha, Pak Cornelis Wawor. Saya beruntung, saya masih sempat belajar kelas ini langsung dari beliau. Waktu itu saya masih Samanera. Atau Biku Wasa pertama, saya lupa. Beliau belum meninggal di Wihara Kusala Cita, Bekasi. Tapi ada rekamannya. Dan saya juga baca bukunya, Ketuhanan dalam Agama Buddha, Pak Cornelis Wawor. Ya, anumodana pertanyaan. Modana Bante. Pertanyaan lain silahkan. Ya, silahkan.
Selamat malam Bante, Selamat Mudana malam. Bante. Ya. Sebelumnya saya mau melanjutkan pertanyaan dari yang di belakang saya, kan tadi berlaku tentang apakah kemarahan itu maksudnya ada kotoran batinnya. Apakah itu juga berlaku untuk keinginan kita yang banyak? Apakah ada juga kekotoran batin seperti keserakahan, tetapi karena peduli mungkin tidak ada keserakahannya. Seperti contohnya misalnya gini, kita kepingin cari uang yang banyak gitu Bante ya, agar bisa menabung untuk anak gitu. Tapi kan sebenarnya anak itu juga belum butuh-butuh juga ya sekarang. Cuma kan kita juga nggak tahu masa depannya. Nah itu boleh minta penjelasannya Bante tentang batasan-batasan keserakahannya gimana kayak gitu. Apa itu berlaku juga dengan ketidaktahuan kita kayak gitu. Nama budaya Bante. Baik. Batasannya itu yang pertama, batasan yang paling penting yang nomor satu adalah dalam upaya kita mengumpulkan tabungan, ya, memiliki tabungan itu juga bagian dari Dharma. Nasihat Sang Buddha. Sang Buddha meminta umat Buddha memiliki tabungan. Agar apa? Agar ada simpanan ketika terjadi bencana. Agar ada simpanan kalau tiba-tiba raja meminta pajak yang lebih tinggi. Atau penguasa setempat. Jadi Sang Buddha juga menganjurkan umat Buddha itu menabung. Batasannya apa? Batasan yang sangat penting adalah dalam upaya kita mengumpulkan tabungan, mengumpulkan nafkah, kita tidak merugikan makhluk lain. Itu batasan yang pertama. Batasan yang kedua, kita tidak sampai menjadi sangat stres. Ya, ada orang mengejar, punya cita-cita setinggi langit, terus tidak berhasil, gagal, terus konslet. Ya toh? Ya, gagal terus konslet. Sakit jiwa. Jadi, batasan yang kedua adalah tidak menjadi terlalu stres. Kenapa saya menggunakan kata tidak menjadi terlalu stres? Kenapa Bante tidak menggunakan kata tidak stres? Tidak bisa cari uang tidak stres. Betul ya? Kalau cari uang tidak stres, tidak ada orang jadi biku mungkin ya. Betul ya? Jadi cari uang itu ya ada stresnya. Anda kerja bisa dimarahi atasan, betul? Ngejar target setengah mati. Atau kadang-kadang ada kekeliruan. Sangat sulit tidak ada kekeliruan. Yang kedua, kalau Anda nggak kerja, dagang dimarahi juga. Dimarahi pelanggan. Betul toh? Belum bebas dari dimarahin orang. Dan Anda stres juga. Dan dagang itu banyak sekali unsur stresnya. Anda beli bahan baku terlalu banyak, ternyata harganya turun, stres lagi. Anda beli bahan baku banyak, pas harganya murah, tiba-tiba bahan bakunya naik 7 kali lipat, stres lagi. Stres kenapa? Aduh, belinya kurang banyak. Nah, stres juga. Ya, belinya kebanyakan, bahan jadi turun harga, rugi, stres. Beli bahan baku kurang banyak, bahan baku naik harga 7 kali lipat, nggak beli, stres. Ya. Jadi ada stresnya. Jadi batasan yang kedua, menjaga tidak sampai terlalu stres. Kata tidak terlalu stres ini setiap orang kapasitasnya beda-beda. Ada orang gampang stres, ada orang sulit stres. Saya tidak begitu kuat menahan stres. Cepat-cepat saya jadi biku saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak kuat menahan stres, cepatlah bergabung di keluarga besar Theravada Indonesia. Ya. Boleh daftar kapan saja. Dua itu sebenarnya cukup ya menjadi batasan. Yang pertama, tidak merugikan makhluk lain.
Yang kedua, tidak menjadi terlalu stres. Saya tambahkan yang ketiga, yang sebenarnya kalau mau dikait-kaitkan ya masih hubungan dengan yang pertama. Apalagi kalau apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Jadi kalau saudara-saudari menjadi sejahtera, itu adalah berkah, itu adalah manggala. Itu adalah berkah, itu adalah manggala. Dan kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan kekayaan, dan cara Anda mengumpulkan kekayaan itu bermanfaat bagi orang lain, itu berkahnya double lagi. Contoh, Anda berhasil meracik obat herbal, yang mana orang yang paru-parunya lemah bisa jadi kuat lagi. Anda berhasil meracik obat herbal, orang yang sakit mah tidak sembuh-sembuh, minum itu beberapa bulan sembuh. Lalu obat Anda laris, dibeli banyak orang. Lalu Anda menjadi kaya. Tetapi Anda melakukan kebajikan 2 kali lipat, betul ya? Karena kekayaan dikumpulkan dengan cara yang baik. Ya, itu batasannya. Ya, nomor 1, nomor 2, apalagi bisa dapat nomor 3. Tambahan lainnya, bekal untuk anak itu tidak hanya persoalan uang. Coba direnungkan, benar enggak? Seorang anak itu sesungguhnya tidak menjadi bertahan karena warisan. Saya buktikan. Kalau anak itu tidak pinter menjaga warisan, uang sebanyak apapun habis. Ya, dan ini kenyataan. Ini sering terjadi. Dapat warisan 15 M sebentar habis. Jadi kalau anak yang tidak pinter menjaga finansial diberi warisan pun habis, tidak diberi warisan pun habis. Bagaimana kalau anak yang hebat? Dia punya skill yang baik, manajemen baik, pinter bekerja, pinter menabung, finansial pinter. Kalau diberi warisan, dia sukses. Tidak diberi warisan, sukses juga. Cuma perlu waktu saja yang lebih lama. Ya. Oleh karena itu bekal yang lebih penting itu bukan hanya warisan uang, tapi karakter dia, cara berpikir. Cara berpikirnya diberikan pandangan benar secara dhamma. Karakter diberikan sila. Karakter diajarkan metta, karuna, mudita. Nah, diberikan dharma dan kasih sayang. Pengetahuan, kebijaksanaan, attitude, cara bicara yang baik, itu semua diwariskan kepada anak, dia akan selalu dipenuhi oleh berkah. Itu ada di dalam Manggala Sutta. Berpengetahuan, memiliki keterampilan, bertata susila, dan tutur kata yang baik. Itu diwariskan kepada anak. Anumodana pertanyaan. Silahkan pertanyaan lain sampai jam 9. Habis? Kalau habis pulang. Boleh ya, Bapak ini dulu, terus Ibu lagi. Silahkan. Selamat malam, Pandami Bante. Selamat malam. Di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, itu kan terdapat pikiran benar dan daya upaya benar atau usaha benar. Untuk pikiran benar itu kan di kriterianya bahwa pikiran itu harus dilandasi dengan metta, terus karuna dan mudita. Sedangkan di usaha benar itu berhubungan dengan pikiran buruk yang belum muncul, kemudian pikiran buruk yang sudah muncul, juga pikiran baik yang sudah muncul, dan pikiran baik yang belum muncul. Nah, saya itu terus terang masih bingung, Bante. Apakah dua hal ini agak overlapping, atau yang daya upaya atau usaha benar ini
itu dikhususkan untuk proses kita ke yang arah meditasi gitu. Karena kan masing-masing membahas mengenai pikiran gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mata pencarian benar atau penghidupan yang benar itu kan dikriteriakan sebagai kita melakukan pekerjaan yang tidak merugikan makhluk lain. Jadi seperti tidak melakukan perdagangan senjata, racun, kemudian juga perdagangan manusia ataupun hewan. Nah, untuk yang kriteria racun, tentunya secara harfiah atau literally itu dari racun sendiri pasti tidak boleh. Kemudian juga seperti narkoba kan juga pasti tidak boleh. Bagaimana halnya dengan industri rokok, Bante? Nah, kita tahu rokok itu sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini tidak ada manfaat yang baik bagi seorang perokok. Bahkan rokok itu mempengaruhi orang lain yang di sekitar perokok itu gitu. Nah, apakah industri rokok ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip quote and quote itu sebagai racun tersebut gitu loh dari segi pandang dharma. Kemudian jika boleh ada pertanyaan lagi Bante saya. Kita tahu kan Bante tinggal cukup lama di negara Thailand. Di Thailand itu kita tahu banyak sekali fenomena transgender, ladyboy gitu Bante. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah fenomena transgender ini yang notabene juga bisa dibilang sebagai kaum LGBT, itu termasuk dalam kategori kamesumi cacara. Saya yakin kalau di dalam ajaran agama Buddha, kita kan harus mempunyai meta terhadap semua makhluk. Bagi kaum LGBT ini tentunya kita tidak bisa menjudge mereka selama mereka tidak melakukan aktivitas yang berhubungan sesama jenis itu gitu. Jadi maksud saya begini Bante, jika kaum LGBT ini mereka tidak melakukan aktivitas yang hubungan seksual yang sesama jenis itu, berarti mereka mungkin tidak bisa kita golongkan sebagai kamesumi cacara. Karena sepengetahuan saya di kamesumi cacara itu kriterianya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan segala batasan-batasannya. Itu maksud saya. Nah, apakah dari segi pandangan Dharma, kaum LGBT ini diposisikan ke yang mana gitu loh, Bante? Karena fenomena terakhir-terakhir ini semakin kesini semakin semakin berkembang, semakin bebas gitu. Terakhir yang saya baca hari Selasa atau Rabu kemarin itu di negara Thailand itu sudah ada rancangan undang-undang yang akan mengesahkan pernikahan sesama jenis yang di sana. Jadi pernikahan sesama jenis itu sudah mau dilegalkan sama mereka. Di negara Asia itu sudah ada Taiwan, Nepal, dan bakalan Thailand yang menyusul gitu. Sedangkan kalau di negara barat kita tahu sendiri sudah sangat bebas kan gitu. Praktek seperti itu. Ya itu sih yang mau saya tanyakan Bante. Ya, Anumodana Bante. Dana. Lupa sudah. Mungkin terlalu capek Bante. Enggak ya. Baik, saya jawab dulu yang pertama. Kalau pikiran benar, dengan usaha benar itu, Jalan Mulia Berunsur 8 itu semuanya sinkron. Ya, bukan latihan yang terpisah. Jadi, pikiran benar di dalam Jalan Mulia Berunsur
8 yang nomor 2 itu adalah hasil dari belajar dan pemahaman. Jadi pandangan benar itu hanya bisa muncul kalau kita belajar dhamma. Jadi anggaplah kita semua belum belajar dhamma. Kita tidak tahu kalau marah itu adalah kotoran batin, serakah itu tidak baik, ego itu tidak baik, kita belum tahu. Terus kita mendengarkan ceramah Bante Panyawaro, Bante Utamo, kita belajar hukum kama dan sebagainya, pandangan benar muncul. Setelah pandangan benar muncul, secara alamiahnya pikiran benar muncul. Jadi pikiran benar yang nomor 2 ini adalah level intelektual. Ya, kemunculan pikiran benar ini sebagai pemahaman. Dulu kita tidak tahu bahwa itu adalah hal yang perlu dilakukan. Hari ini kita sudah tahu. Oh, menyakiti makhluk lain itu tidak baik. Bagaimana dengan usaha benar? Usaha benar itu adalah effort, usaha untuk mewujudkan praktek pikiran benar itu. Contoh, ada loh orang, dia sudah tahu membunuh itu tidak baik. Dia sudah tahu. Tapi ketika kamarnya penuh dengan nyamuk, dia tidak tahan kalau dia tidak mukul. Tapi kalau ditanya, dia tahu tidak kalau membunuh itu buruk? Tahu. Tapi kenapa membunuh? Tidak tahan. Contoh ya, itu artinya dia sudah memiliki pikiran benar di taraf tertentu, tapi usaha dia untuk mewujudkan praktek itu terlalu lemah. Kapan dia menjadi sadar? Ketika karma buruk berbuah. Atau ketika dia demam berat, sakit berat, dia baru sadar, aduh ini mungkin karena saya banyak membunuh, karma buruk saya berbuah. Karma buruk yang berbuah, duka-duka itu membuat kita semakin sadar bahwa dharma itu perlu dipraktekkan. Ya. Jadi orang yang sudah belajar dharma untuk waktu yang cukup, kadang-kadang belum bisa mempraktekkan sepenuhnya. Sampai mereka bertemu dengan duka yang pada taraf yang menyadarkan mereka. Jadi itu yang membedakan antara pikiran benar dan usaha benar. Usaha benar itu lebih menuju pada praktek. Baik di daily life, bahkan sampai di meditasi. Ya. Nomor 2. Baik. Hukum karma itu berbuah sesuai dengan tarafnya masing-masing. Tentu kalau berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk, berbuah penderitaan. Jadi kita semua tahu ya, ada industri-industri yang produknya itu membawa kerugian bagi orang. Produksi alkohol, kemudian rokok, di beberapa negara bahkan ganja itu dilegalkan, kanabis ya. Jadi industri yang membawa kerugian bagi orang, ya secara hukum karma itu membawa buah yang tidak menyenangkan. Industri yang membawa manfaat untuk orang, berbuah kebahagiaan ya bagi pelaku. Tapi bagaimana Bante kalau industri-industri ini memberi tenaga kerja untuk puluhan ribu orang, ratusan ribu orang? Ya, sama seperti yang selalu saya sampaikan, semuanya berbuah. Jadi yang buruk berbuah penderitaan, yang baik berbuah kebahagiaan. Dan setiap harinya kita sebagai manusia melakukan tindakan-tindakan itu, kadang tindakan itu mengandung kedua-duanya. Ya. Yang ketiga,
Jawaban saya adalah mengenai LGBT itu di dalam Tipitaka, di dalam Sutta, di dalam Dhamma, tidak dibahas. Itu jawabannya. Tidak ada pembahasan khusus mengenai LGBT. Oleh karena itu, tidak membahas, tidak bisa dikatakan pro, tidak bisa dikatakan anti, karena tidak dibahas. Nah, dan Kamesumi Cacara itu adalah pelanggaran sila yang berhubungan dengan ketidakmoralan ya dalam berhubungan. Misalkan, ya yang saya jelaskan saudara-saudari pasti sudah tahu, ya, memaksa anak itu di bawah umur, anak itu sudah dalam perlindungan adat, istrinya orang, dan segalanya. Itu Sang Buddha jelaskan kalau disederhanakan ya, perselingkuhan itu yang paling sering terjadi. Hanya itu. Tetapi ketika kita mau mencomotnya dan menjelaskannya di ranah LGBT, itu semua adalah komentar tambahan. Ketika sudah komentar tambahan, kata-kata ataupun opini, saya sulit ikut dalam opini itu. Itu kan opini orang. Jadi saya memberi jawaban bahwa dalam Dharma mengenai LGBT itu tidak dibahas. Itu jawaban saya. Ya. Anda harus ngerti juga, saya menjawab itu tidak boleh salah. Kenapa? Karena saya sedang mewakili Buddha Dhamma Sangha. Saya mewakili institusi. Saya berjubah. Apa yang saya sampaikan itu dipotong TikTok. Betul ya? Ya, jadi itu jawaban yang baik. Mohon dipahami ya. Anumodana pertanyaannya. Silahkan tadi siapa mau bertanya ya. Selamat malam Bante. Nah, ya izin bertanya Bante. Di beberapa kesempatan Bante kan menjelaskan barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Yang mau saya tanyakan itu cenderung kan orang tuh susah dulu baru mau belajar dhamma, mau ke wihara misalnya gitu. Bagaimana Bante supaya orang itu walaupun dia tidak mengalami duka, misalnya hidupnya bahagia, mungkin berkecukupan, keluarga bahagia, tapi dia tetap berkeinginan untuk ke wihara, untuk belajar dhamma seperti itu Bante. Demikian pertanyaan saya Bante. Ya, baik ya. Jawabannya ada juga yang seperti itu, bukan tidak ada. Sang Buddha menggolongkan seseorang itu menjadi 4 jenis kuda. Ada kuda yang ditepuk-tepuk ini dia sudah mau jalan. Ya. Ada yang harus dicambuk dulu baru mau jalan. Ada yang mau dicambuk sampai terluka-luka baru mau jalan. Ada yang mau ditusuk dulu dengan paku sampai mengenai tulangnya, dia baru mau jalan. Jadi kuda jenis pertama itu adalah orang yang mendengarkan Dharma sedikit saja. Dia sudah memahami bahwa oh ini berguna sekali. Dan dia terus rajin ke wihara atau rajin membaca buku Dhamma. Orang-orang seperti ini saya menemui. Jadi orang-orang seperti ini benar-benar ada. Ya. Lalu yang kedua mungkin mengalami duka. Ya, patah hati, bisnis gagal, ya, sakit, nah, dia baru mulai mencari Dharma. Yang ketiga, parah sekali. Jadi sudah bisnis bangkrut, istri minta cerai, diusir dari rumah, anak dibawa istri, atau anak dibawa suami.
hidupnya hancur lebur semua. Baru datang ke wihara mencari dharma. Kuda jenis keempat, ditusuk dulu sampai tulang, baru datang ke wihara. 4 jenis kuda ya, yang ditepuk-tepuk, cambuk hajar habis-habisan. Yang keempat ditusuk sampai tulang. Apa Bante yang ditusuk sampai tulang Bante? Tadi Bante mengatakan ada yang sudah bangkrut, cerai, anak dibawa, diusir dari rumah. Apa Bante yang lebih sial lagi? Ini sudah sial sekali nih Bante. Ini sudah sial maksimal. Sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, ditabrak motor. Apalagi yang lebih sial dari ini? Contoh, divonis kanker berat. Lalu dokter mengatakan, Pak Bu, hidup Anda itu maksimal paling lama 8 bulan. 8 bulan. 1 tahun. 1,5 tahun. Setelah itu, setiap hari duduk di depan wihara mendut. Tidak mau kerja lagi. Untuk apa kerja? Tinggal setahun. Betul ya? Nungguin bantenya. Sampai bantenya tidak berani keluar. Masih ada bapaknya. Lewat pintu belakang saja. Begitu ya? Tapi tidak ya. Ada kejadian seperti itu beneran. Beliau bertemu, bapak itu bertemu Bante Panyawaro. Dan Bante Panyawaro memberikan banyak pelajaran dhamma. Sampai akhirnya bapak itu memutuskan sering ke wihara mendut belajar dhamma. Dan akhirnya berdana genta. Jadi kalau bapak ibu ke mendut ada genta yang besar sekali. Itu dipesan dari Korea. Dulu bapak yang berdana itu seorang pedagang besi, ya bahkan menjadi pimpinan pedagang besi se-Indonesia. Saya lupa organisasinya. Ya, jadi dia mungkin punya pabrik besi juga. Dia pesen genta itu langsung dari Korea. Jadi kisah-kisah seperti itu ada. Ya, itulah 4 jenis kuda. Tapi saya belum menjawab pertanyaan saudara Doni. Bagaimana caranya Bante agar orang-orang bisa menjadi kuda jenis pertama? Betul ya? Ya, salah satu caranya adalah ada kegiatan wihara seperti ini. Kegiatan wihara seperti inilah yang menepuk-nepuk kuda tadi. Betul ya? Ya, orangnya dengar YouTube, orangnya lihat atau datang ikut temannya. Dia tidak dalam keadaan berduka, happy-happy saja. Kemudian mendengarkan dharma, ini cocok loh untuk saya. Betul ya? Ini loh yang saya cari selama ini. Ini loh tujuan hidup saya. Nah, jadi seperti yang tadi dari sebelah, Bapak Ibu ajak untuk dengar diskusi. Ya, ajak untuk mendengar diskusi, yaitu nepuk-nepuk. Ayo. Dan di antara yang diajak akan ada kuda pertama. Ya, anumodana pertanyaannya. Enak kalau ceramah di Surabaya, kode-kode sedikit ngerti semua. Luar biasa ini, jadi seneng saya ngajarnya ya. Kode sedikit ngerti langsung. Pertanyaan terakhir silakan. Ya boleh ya, 2 terakhir ya. Ibu dulu di belakang. Bante cuma mau nyambung pertanyaan dari Bapak yang ada di depan karena saya tertarik sekali Bante yang mengenai LGBT Bante. Memang benar Bante di Thailand baru saja disahkan undang-undang perkawinan secara legal. Dan saya kalau tidak salah membaca Bapak, itu akan naik ke parlemen mungkin kalau di Indonesia setingkat dengan MPR DPR, paling cepat diharapkan, dalam tanda kutip diharapkan oleh kaum LGBT, Oktober atau November 2024, sudah disahkan. Tinggal menunggu ketok palu dari Raja Thailand. Itu yang saya dengar. Koreksi jika saya salah Bante. Kemudian Bante tadi menjawab bahwa di dalam suta tidak ada pembahasan mengenai LGBT. Jadi tidak bisa dikatakan ke kiri ataupun ke kanan, mendukung ataupun tidak. Apakah itu boleh saya simpulkan Bante? Mohon koreksi jika saya salah. Di zaman Sang Buddha tidak ada kaum LGBT Bante, sehingga di dalam suta tidak muncul seperti itu. Terima kasih Bante.
Ya, berarti di zaman Sang Buddha itu jenis kelaminnya jelas hanya 2. Kalau nggak pria, ya wanita. Tidak ada di tengah-tengahnya itu, Bante. Jawabannya, Bapak Ibu bahagia sekali kalau saya sulit ya. Bahagia sekali semuanya. Tenang, saya pasti bisa menjawab dengan baik. Tenang. Sudah 9 tahun saya ceramah dhamma ya. Tenang. Kan tadi Bante bilang bahagia Bante kalau ceramah di Surabaya ya. Ini Ya. buktinya Bante. Ya, ini bahagia di dalam berduka gitu. Baik, di zaman Sang Buddha ada satu kisah yang bisa dikatakan menjadi sedikit cerita. Sudah ada kaum penyuka sesama jenis di zaman Sang Buddha. Karena ada seorang biku yang sangat ganteng, namanya Bante Mahakaccayana. Saya minum dulu ya. Iklan itu harus pas di tempat yang seru. Jadi Bante ini sangat ganteng dan cukup mirip Sang Buddha, bahkan dikatakan sangat mirip. Oleh karena itu terjadi beberapa hal yang menyulitkan beliau. Yang pertama, kadang-kadang umat berpikir beliau Sang Buddha. Jadi bisa memanggil beliau Buddha Gotama. Yang kedua, kemanapun dia pergi, dia kesulitan berhadapan dengan kaum wanita. Karena sangat ganteng. Nah, yang ketiga, bahkan kesulitan menghadapi kaum pria. Nah, ada seorang pria ikuti Bante ini kemanapun dia pergi. Lalu akhirnya dia tahu bahwa dia disukai. Apa yang dilakukan oleh Bante ini? Bante ini terus dengan kemampuan kesaktiannya mengubah badannya menjadi gemuk. Ya, supaya beliau tidak lagi disukai. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Thailand atau berkunjung ke Thailand, melihat kalau ada slide saya perlihatkan, tapi kan kita nggak ada slide ya. Melihat ada rupang Buddha, bikunya gemuk, itu Bante Mahakaccayana. Beliau adalah biku yang membela kami biku-biku kaum gemuk. Iya. Jadi di Thailand kami para Bante yang cukup gemuk itu selalu pro dengan beliau. Jadi kami gemuk itu ada niatnya Bapak Ibu ya. Ya. Bante Mahakaccayana. Akhirnya beliau menggemukkan badan jadi tidak ganteng lagi. Bebas dari 3 masalah itu. Ya, anumodana pertanyaannya. Ada lagi yang nyangkut, silakan ditanyakan. Poin LGBT-nya di mana Bante dengan Bante apa tadi? Kaccayana itu tadi Bante. Tidak ada pertanyaan poin LGBT-nya tadi? Ada? Ada Bante. Maksud Apa saya itu pertanyaannya? apakah di zaman Sang Buddha itu ada? Kan terus Bante tadi menjawab seperti ini. Nah, berarti LGBT-nya di mana Bante? Lah itu kan bagian dari LGBT. Oh, begitu. Oke. Betul toh? Ya, betul ya? Berarti Bante tersebut untuk dalam tanda kutip Bante pemahaman saya untuk menghindari adanya pria yang suka terhadap dia, berarti dia dalam tanda kutip memperjelek dirinya sehingga supaya dia tidak disukai. Oleh kaum manapun, bukan hanya yang pria itu. Termasuk oleh yang wanita. Wanita itu tadi. Dan supaya orang tidak salah kaprah menganggap beliau sebagai Buddha. Oke. Pas ya? Pas Bante, terima kasih. Pinter saya jawabnya ya. Nah itu. Aman. Minum dulu ya. Iya baik Bante, terima kasih Bante. Saya tahu kok Anda belum puas dengan jawaban saya. Tapi biarlah seperti itu saja ya. Jangan ditambah lagi ya. Ya, kalau mau ditambah sedikit boleh. Kalau mau dikatakan grup
organisasi LGBT. Ya belum ada di zaman Sang Buddha. Betul toh? Itu yang disebut tadi istilah kaum. Tetapi dalam ilmu, jawab ini harus hati-hati ini ya. Evolutionary psychology, ilmu psikologi evolusi, kemunculan manusia yang menyukai sesama jenis atau dalam istilah akademiknya homoseksual itu sudah ada sejak zaman batu, bahkan sebelum-sebelumnya. Ya, ini saya dengar dari penulis buku Sapiens, Yuval Noah Harari. Dan dia menjelaskan beberapa alasan kenapa hal itu bisa muncul sebagai bagian dari keilmuan evolusi. Ini saya menjelaskan bukan opini saya. Sudah saya kasih bukunya, sudah saya kasih ahlinya, tanya dia. Ya, anumodana pertanyaannya. Baik ya. Pertanyaan terakhir tadi. Ya, 2 boleh kalau masih ada waktu. Oke, selamat malam Bante. Selamat malam. Izin bertanya. Jadi kalau saya seperti ini cenderungnya. Jadi setelah mendengarkan diskusi Dhamma selama 2 jam, keingat ajaran Bante. Jangan marah, kurangi keserakahan. Besok pagi masih ingat Bante. Jangan marah, kurangi keserakahan. Dapat 2 hari, mulai marah lagi, muncul lagi dikit. Kadang kemarahan bisa ditekan, keserakahan naik. Dapat 3 hari, seiring berjalannya tambah hari, setelah semakin menjauh dari sharing Dharma, akhirnya kita semakin lupa apa yang sudah diajarkan oleh Bante. Nah, bagaimana kiat dari Bante supaya kita ini setiap saat bisa mawas diri, bisa selalu ingat ajaran tentang Dhamma, sehingga kita bisa perlahan-lahan dari hari ke hari bisa semakin mengikis kotoran batin. Mungkin ada kiat dari Bante. Terima kasih. Ya, kiatnya adalah senang mendengarkan Dhamma. Itu kiatnya. Hanya itu kiatnya. Jadi, supaya senang, cari biku-biku yang kita sukai. Kumpulin. Saya sendiri punya guru-guru yang senang saya dengerin. Bante Payuto, orang Thailand. Bante Thanisaro, orang Amerika. Bante Punaji, Sri Lanka. Bante Damaudo, biku Malaysia. Bante Analayo, orang Jerman. Saya kumpulin biku-biku yang senang saya dengerin. Ini saat ini. Kalau dulu saya dengerin Bante Utamo, Bante Acan Bram. Jadi dari masa ke masa pembelajaran saya berubah. Ya, sekarang saya belajar walaupun saya ceramah ke Bapak Ibu dengan bahasa yang bisa diterima semua orang, yang tidak terlalu berat, tapi saya sendiri mengonsumsi Dharma setiap hari yang berat. Ya, karena saya belajar Dhamma sudah belasan tahun, kalau dikumpul sampai hari ini 15 tahun. Saya pun kalau dengar ceramah yang ringan, saya cuma lewat aja. Oh, ini sudah tahu. Saya senangnya dengerin ceramah Bante Damadiro yang berat. Ya, jadi dari waktu ke waktu Dharma itu tidak habis. Ya, kita akan menjadi semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Kumpulin dari mendengar dan juga membaca. Kalau bacaan, saya saat ini senang sekali buku S. Dhammika. Ya, termasuk buku Bante Thanisaro. Dan semua buku populer. Dan buku populer Dhamma itu keluar terus. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di Google, best of the best books on Buddhism. Keluar terus, setiap tahun keluar terus. Nah, jadi saya baca, saya cari, saya baca. Nah, walaupun yang kita baca itu dari guru-guru yang berbeda,
yang diulang-ulang itu selalu dharma yang lebih kurang sama. Jadi itu membuat kita tidak bosan karena kita belajar dari bahan-bahan yang berbeda. Tapi sebenarnya yang diulang oleh para Bante itu lebih kurang sama. Lama-lama itu menjadi karakter. Jadi kalau saat ini belum menjadi karakter. Ya, saat ini belajar-belajar, pas kita lengah sedikit lupa. Belajar-belajar, lengah sedikit lupa. Tapi kalau nanti sudah belajar untuk waktu yang cukup lama, dia menjadi karakter. Dan sebenarnya, begitu Bapak Ibu Saudara belajar Dhamma, Anda membandingkan diri Anda dengan Anda yang 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 100% pasti berbeda. Jadi kalau 5 tahun yang lalu marahnya jauh lebih parah. Saat ini ya masih marah. 3 hari, 4 hari tidak mendengarkan Dharma, marahnya kumat. Tapi marah itu intensitasnya pasti tidak setinggi 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kalau kita rutin belajar Dhamma. Ya, jadi itu saran saya, membuat pembelajaran Dhamma menjadi menyenangkan. Saya pribadi berusaha membawakan pembahasan-pembahasan Dhamma yang menyenangkan. Saya sendiri berusaha ya supaya umat-umat yang belajar itu seneng gitu. Ya. Tetapi membuat Dhamma yang mendalam itu menjadi ringan untuk didengarkan, satu PR yang berat juga. Ya. Anumodana pertanyaannya. Tadi pertanyaan satu terakhir silakan. Ya. Udah jam 9 ya. Selamat malam Bante. Ini mungkin pertanyaan agak abstrak ya. Saya mau tanya bagaimana ajaran anatta, tidak ada diri atau jiwa yang tetap, dalam membantu pemahaman antara hubungan semua makhluk hidup. Baik yang diulang maaf. Bagaimana? Bagaimana ajaran anatta, tidak ada diri atau jiwa yang tetap, dalam membantu pemahaman antara hubungan semua makhluk hidup, baik yang di bumi maupun di luarnya. Baik. Saya akan jawab sejauh yang saya pahami dari yang saudara tanya. Maksud saya begini, saudara bertanya saya pertanyaan itu, belum tentu saya menanggapinya 100% plek seperti yang Anda pikirkan. Tapi saya akan memberi satu jawaban yang berguna. Ya, terlebih juga untuk saudara-saudari semua yang mendengar. Pertanyaan ini bagus sekali. Ya, menutup perjumpaan kita malam hari ini. Untung pertanyaan terakhir bukan LGBT lagi. Ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu ya. Sebagai umat Buddha, jangan memunculkan kebencian dalam batin. Ya. Kalau seseorang terlahir secara alamiah, saya tidak pintar mengenai hal itu. Jadi saya tidak ngomong, saya tidak cerita ini dalam ranah menjadi seorang ahli. Saya bukan andrologis. Tetapi kalau seseorang memang terlahir dengan kode genetik, yang mana kita cek di dalam laboratorium, kode genetiknya itu menyukai sesama jenis. Ya, ngerti paham maksud saya ya? Kode genetiknya itu lahir ya begitu. Nah, itu juga di luar kontrol orang yang menjalani. Ya, sehingga kita umat Buddha tidak baik muncul kebencian. Tetapi umat Buddha itu meta dalam setiap kondisi orang lain. Meta dan karuna. Tetapi bagaimana pembahasannya itu legal atau ilegal, baik atau tidak baik, ya saya tidak cukup pakar untuk membahas hal itu. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak muncul kebencian. Karena seseorang terlahir dengan kode genetik seperti itu, ya itu adalah karma yang berbuah dari apa yang dilakukan di masa lampau. Tidak dalam ranah kontrol kita. Ya, saya kembali menjawab pertanyaan anatta ini. Ini bagus sekali pertanyaan. Saudara-saudari, pertanyaannya adalah bagaimana memahami anatta membantu hubungan kita terhadap sesama makhluk. Itu ya kalau disederhanakan. Walaupun nanti tadi ada baik yang di sini maupun yang di luar, yang di bumi maupun yang di luar. Sama semua, saya simpelkan. Bagaimana pemahaman anatta
terhadap hubungan antar makhluk? Ini pertanyaannya amazing. Amazing banget. Bapak Ibu konsen ya. Ini amazing banget ini. Bapak Ibu tahu, semakin tinggi ego Anda, semakin sulit Anda memahami orang lain. Kenapa? Karena Anda hanya melihat diri Anda. Ya? Jadi anatta, salah satu pemahamannya adalah bahwa semua self atau aku adalah delusi. Sesungguhnya tidak ada yang namanya self. Dalam bahasa Inggris kita sebut selfless. Tidak ada self. Orang yang selfless itu egonya rendah. Saya tidak mengatakan egonya habis. Kalau egonya habis, arahat. Egonya rendah. Begitu egonya rendah, Bapak Ibu bisa berlatih. Kalau Bapak Ibu punya ego yang sedikit, Bapak Ibu mulai memahami orang lain dari sisi dia. Ketika Bapak Ibu mendengarkan seseorang berbicara, walaupun ini butuh latihan, makanya saya sebut ini penting. Bapak Ibu berusaha memahami apa yang sedang dia ucapkan. Ada telepon, tidak apa-apa ya. Kita lanjut. Ketika Bapak Ibu bicara dengan seseorang, Bapak Ibu berusaha memahami kalimat-kalimat dia, sambil memahami apa yang kira-kira dia pikirkan. Seperti halnya kita tembus ke diri dia, ngerti ya? Misalkan dia mengatakan A, B, C, D, E. Jangan nilai dari sisi kita. Nilai dari sisi dia. Ya. Misalkan dia mengatakan ini sebagai seorang anak SMA kelas 2. Kita harus menilai dari sisi dia. Seorang anak SMA kelas 2. Iya ya. Dia sekolah saja pagi-pagi harus bangun begini. Bukan dari sisi kita. Dan itu memerlukan taraf ego yang sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki taraf ego yang rendah, Bapak Ibu punya kesaktian. Kesaktiannya itu apa? Bisa memahami orang lain jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Dan lagi, tiba-tiba Anda jadi jauh lebih disukai. Kenapa? Karena Anda jadi pendengar yang baik. Ada orang yang kalau disampaikan sesuatu setengah kalimat belum habis, dia sudah nyahut. Contoh, aduh, saya bingung ya. Kok saya di kantor itu ngerjain apa aja, supervisor saya kok nggak setuju ya. Lah itu kan kamu nggak tahu kuncinya. Lihat saya. Lalu dia ngomong sendiri. Betul ya? Tapi kalau ego kita turunin, coba dengar apa yang disampaikan. Sambil benar-benar memahami dari sepatunya. Itu bahasa Inggris. Idiom bahasa Inggris. Memahami dari sepatunya. Ibarat kita pakai sepatunya. Kita masuk ke dia. Iya ya. Dia bekerja. Ya dia cuma. Contoh ya saya, jangan dicari orangnya ya. Dia hanya tamat SMA. Teman-teman lainnya hampir semuanya S1. Ya. Itulah supervisornya jadi kurang respect ke dia. Terus kita pahami lagi. Apa yang ada di dalam sisi dia? Sambil memberi pertanyaan. Terus kalau supervisor kamu marah, dia biasanya marah bagaimana? Ke orang lain bagaimana? Jelaskan. Kita sambil memahami dia. Kira-kira kalau kita bisa begitu, hubungan sesama manusia lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Ya. Jadi hubungan antara anatta dengan hubungan antar manusia adalah ketika seseorang egonya berkurang, maka itu akan sinkron dengan meningkatnya cinta kasih, welas asih, dan apresiasi. Dan memahami orang lain jauh melebihi sebelumnya.
Oleh karena itu tidak heran bagi saya kalau dikatakan salah satu kemampuan Sang Buddha adalah membaca pikiran. Kenapa? Karena ego beliau itu nol. Beliau mengatakan apa? Melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Ada yang pernah dengar kalimat ini? Ini kalimat sutta, ya. Melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Kapan kita bisa melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri? Ketika ego kita berkurang. Itulah hubungan anatta. Dalam hal ini saya bahas ego terhadap hubungan terhadap makhluk lain. Ya, walaupun nanti kalau bahas anatta itu tidak hanya ego, nanti ada lagi yang lainnya. Kalau saya bahas semua 2 jam. Jadi saya ambil topik yang berguna untuk semuanya, ya, tidak terlalu mendalam yang saya bahas mengenai anatta, tapi yang saya sengaja pilih yang berguna untuk semuanya. Anumodana pertanyaannya. Semoga Bapak Ibu pulang langsung bisa memahami tetangganya. Mari kita tutup. Semoga diskusi malam hari ini membawa kemajuan besar untuk Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.